Pada hari kedua kunjungannya ke Jawa Timur, Capres Partai Nasdem Anies Baswedan bersilaturahmi dengan habaib dan ulama sepulau Madura. Malam nanti Anies juga direncanakan menyapa masyarakat di Jalan Tunjungan, Surabaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Anwar Fuadi langsung dari Sampang, Jawa Timur. Adi, apa saja agenda silaturahmi kebangsaan Anies Baswedan di hari kedua ini? Ya, Zakia, pada hari kedua silaturahmi kebangsaannya di Provinsi Jawa Timur, Capres Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan ini agendanya didominasi oleh agenda-agenda religi. Tadi dimulai dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Rahmat, lalu kemudian menyambangi salah satu panti asuhan yang ada di Surabaya dan menyeberang ke Pulau Madura. Agenda pertama di Pulau Madura tadi adalah berziarah ke makam Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ini merupakan ulama masyhur, ulama terkemuka di Jawa Timur ini yang berasal dari Kabupaten Bangkalan, Madura. Syekhona Khalil ini juga dikenal sebagai gurunya para tokoh Islam dan juga para ulama di Indonesia dan juga guru dari para pendiri Nahdlatul Ulama. Setelah melaksanakan ziarah ke makam Syekhona Khalil, Anies Rashid Baswedan beserta rombongan yang tadi juga didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, lalu kemudian jajaran DPP Partai Nasdem, lalu kemudian juga pimpinan wilayah Partai Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS dan juga Demokrat. Mereka bergerak menuju Kabupaten Sampang Madura, tempat saya melaporkan saat ini. Di Kabupaten Sampang Madura, agenda Anies tadi cukup padat juga. Anies Baswedan bertemu dengan para habaib, para ulama dan juga para tokoh se-Madura yang dipusatkan di salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren At-Taroki Sampang. Pondok pesantren ini memang sering digunakan sebagai tempat diskusi para ulama di Madura ini. Dan tadi Anies Rashid Baswedan disambut langsung oleh Kiai Haji Faruk Alawi yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren At-Taroki ini. Dan Anies Baswedan begitu antusias disambut oleh masyarakat Madura dan juga para relawan yang telah berkumpul untuk menanti kedatangan Anies Baswedan. Dan tadi Anies juga menyempatkan berziarah ke makam salah satu pendiri dari Pondok Pesantren At-Taroki yang juga merupakan ulama besar dan juga pejuang bagi masyarakat kecil pada masanya. Tadi Anies juga mengatakan bahwa kunjungannya ke Madura kali ini adalah bentuk kerinduannya dengan masyarakat Madura. Masyarakat Madura dikenal Anies Baswedan sebagai kelompok masyarakat yang pemberani begitu dan sangat memegang teguh janjinya dan juga berkomitmen juga untuk menegakkan keadilan, sesuai juga dengan komitmen Anies Baswedan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Anies Baswedan tadi meminta doa restu kepada masyarakat dan juga para relawan untuk bisa berikhtiar mewujudkan keadilan dan juga perubahan begitu ya pada kontestasi pada tahun 2024 mendatang. Dan Anies Rashid Baswedan tadi di mata para ulama dan habaib serta para tokoh di Madura ini juga dikenal sebagai sosok yang mereka cintai, yang dekat dengan ulama. Bahkan disampaikan tadi oleh pengasuh Ponpes bahwa Anies ini adalah bagian dari mereka. Anies pada saat memimpin DKI Jakarta dianggap sukses membawa perubahan dan juga melakukan berbagai terobosan dan inovasi. Lalu kemudian Anies disebut sebagai gubernur terbaik di Indonesia. Anies juga dinilai memiliki sifat kepemimpinan seperti amanah, sabar, santun, jujur dan agamis serta juga nasionalis. Sikap-sikap inilah yang dibutuhkan begitu ya untuk memimpin Indonesia ke depan, sehingga para ulama, habaib dan juga para tokoh di Madura ini sepakat bahwa Anies cocok untuk memimpin Indonesia dan membawa perubahan ke depannya. Bahkan tadi ada singkatan manis Madura Anies yang juga disampaikan sebagai bentuk dukungan dan juga apresiasi mereka, dan juga mereka tentunya berharap apa yang mereka inginkan juga bisa diwujudkan oleh Anies Baswedan jika nantinya diberi amanah untuk memimpin Indonesia. Dan tadi juga sempat hujan cukup deras di Kabupaten Sampang ini, namun masyarakat tetap antusias dan menanti begitu ya kehadiran Anies, mendengar buah pikiran dari Anies Baswedan yang begitu luar biasa untuk membawa keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Dan agenda di Kabupaten Sampang ini, Zakia, sudah selesai. Rombongan Anies Baswedan tadi sudah bergerak kembali ke Surabaya. Agendanya di Surabaya adalah untuk berziarah ke makam Kiai Mas Alwi. Kiai Mas Alwi ini adalah ulama besar juga yang merupakan salah
satu pendiri Nahdlatul Ulama, bahkan Kiai Mas Alwi ini adalah yang memberikan nama Nahdlatul Ulama. Setelah berziarah ke makam Kiai Mas Alwi, Anies akan mengunjungi Yayasan Pelayanan Kasih di Surabaya untuk kemudian menghabiskan malam minggu melaku-melaku nang Tunjungan atau jalan-jalan di Jalan Tunjungan Surabaya. Yang mana kita tahu Jalan Tunjungan Surabaya ini begitu ramai dengan masyarakat pada malam hari, khususnya pada malam minggu. Ada wisata kuliner juga di sana dan juga ada berbagai kegiatan masyarakat. Dan nantinya di sana Anies akan berwisata kuliner, lalu kemudian juga akan menyapa masyarakat yang sedang berkumpul di kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Lalu kemudian setelah melaku nang Tunjungan, Anies juga dijadwalkan nanti akan berziarah begitu ke makam Sunan Ampel Surabaya, karena memang rata-rata kegiatan pada hari ini adalah kegiatan religi. Dibuka dengan pelaksanaan sholat subuh di masjid yang didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan nanti akan dengan berziarah di makam Sunan Ampel. Rangkaian kegiatan Anies Baswedan di hari kedua ini kalau kami melihat begitu ya, banyak sekali masyarakat, ada ribuan orang yang berkumpul begitu untuk menunggu kedatangan Anies sebagai bentuk kecintaan mereka, dan ini menandakan bahwa Anies cukup dan sangat dikenal begitu oleh masyarakat. Dan apa yang kemudian menjadi buah pikiran, apa yang sudah ia kerjakan begitu ya pada saat ia menjadi pejabat publik, terakhir menjadi gubernur di DKI Jakarta, begitu dirasakan oleh masyarakat dan dilihat bahwa apa yang ia lakukan ini bisa membawa perubahan. Lalu kemudian setelah agenda pada hari kedua ini, esok hari ada beberapa agenda lagi yang akan dihadiri oleh Anies Baswedan. Dia akan berkunjung ke beberapa ikon wisata di Surabaya, lalu kemudian ada agenda juga yang nanti akan dilaksanakan di Grand City Surabaya bersama masyarakat, lalu kemudian juga ada relawan Anies. Kalau kita lihat di Jawa Timur ini sejak kemarin begitu ya, ada puluhan kelompok relawan yang menanti kehadiran Anies Baswedan. Mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat, mereka dengan seragam yang berbeda namun tentunya dengan satu tujuan, dengan jargon yang berbeda namun satu tujuan mereka untuk mendukung Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Dan Anies juga berpesan kepada para relawannya di Jawa Timur ini untuk saling support, untuk saling mendukung satu sama lain dan juga bersatu untuk mewujudkan cita-cita bersama, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan bisa kita teguhkan kembali, lalu kemudian gerakan perubahan bisa lebih masif dan juga lebih meluas lagi di masyarakat Indonesia tentunya. Zakia. Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda.